Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Antv lovers dimanapun Anda berada? Tentunya masih tetap bersama Mimin ya guys. Yang dimana kali ini Mimin akan membahas kisah dari sinetron Suami Pengganti, yang dimana alur ceritanya kini semakin menguras emosi tapi begitu menarik ya guys. Yang dimana saat ini Ariana beserta kawan-kawannya mereka mengadakan reunian bersama di salah satu gedung ternama, yang dimana saat itu Choky meminta kepada Sisil agar dirinya berpura-pura menjadi kekasihnya di depan musuh terbesarnya, yang dimana saat itu Choky pun terlihat menggandeng tangan Sisil, yang dimana terlihat bahwa saat itu Sisil merasa risih sekali, tapi dirinya harus melakukan semua itu demi menolong Choky. Yang dimana saat itu Choky pun mengenalkan pasangannya yaitu Sisil kepada musuh bebuyutannya tersebut, yang dimana musuh bebuyutannya pun dirinya mengenalkan bahwa dirinya pun membawa calon tunangannya. Dan disitulah Choky pun langsung mengenalkan Sisil kepada temannya tersebut dan mengatakan bahwa Sisil adalah kekasihnya. Walaupun sebenarnya Sisil sangat merasa risih sekali, tapi dirinya harus tetap profesional demi menolong Choky yang saat itu dirinya membutuhkan bantuannya. Namun setelah itu Sisil pun mengatakan kepada Choky bahwa hanya sekali ini saja Sisil berpura-pura menjadi kekasihnya dan menolong Choky di saat keadaan darurat seperti ini. Dan sementara itu Dita yang saat itu melihat keberadaan Saka yang saat itu dirinya sedang berdiri sendirian, yang dimana saat itulah pula Dita langsung menghampiri Saka, yang saat itu Saka pun tidak mengetahui jika Dita berada di tempat reuni yang sama. Dan langsung saja Dita memeluk Saka dari belakang tanpa merasa risih dengan keadaan di sekitarnya. Setelah itu Saka pun berusaha berontak dan melepaskan pelukan dari Dita karena dirinya takut jika sahabat-sahabat Ariana melihat semua itu. Dan setelah itu Saka pun terlihat kesal kepada Dita karena dirinya tidak pernah melihat situasi dan kondisi di sekelilingnya, karena dirinya takut jika sampai semua sahabat dari Ariana mengetahui hubungan mereka berdua. Dan setelah itu sepertinya Dita pun yang merasa tersinggung dengan sikap Saka tersebut. Akhirnya dirinya mengatakan bahwa Saka memang selama ini mempermainkannya. Dan saat itulah juga Dita pun mengatakan kepada Saka bahwa Saka tidak akan pernah menikahinya tanpa seizin dari Ariana. Dan Dita pun mengatakan kepada Saka, sepertinya hubungan kita harus berakhir sampai di sini saja, karena pada nyatanya kamu tidak akan pernah menikahi saya. Dan setelah itu Saka pun terdiam sejenak, karena saat itu ponselnya berderi, yang dilihat saat itu panggilan dari Ariana. Dan langsung saja Saka pun mereject panggilan dari Ariana tersebut karena dirinya tidak mau mengangkat telepon karena di situ ada Dita. Dan Dita pun mengatakan kepada Saka bahwa pengorbanannya selama ini menjadi sia-sia saja karena nyatanya sampai saat ini Saka pun belum juga menikahinya. Dan Dita pun yang saat itu akan bergegas pergi meninggalkan Saka dan mengatakan Saka tidak akan pernah menikahi dirinya tanpa izin dari Ariana. Hal itulah yang membuat Saka menjadi marah, dan Saka pun saat itu langsung memegang tangan Dita dan mengatakan kepada dirinya bahwa dirinya menikahi Dita tidak harus ada izin dari Ariana. Dan setelah mendengar penjelasan dari Saka tersebut, akhirnya Dita pun tersenyum lebar ya guys, karena dirinya mendengar Saka mengatakan hal tersebut, yang kemungkinan besar sepertinya Saka akan segera menikahi dirinya. Dan Saka pun saat itu mengatakan kepada Dita, tapi dengan satu syarat, dirinya harus pergi dari tempat tersebut karena dirinya tidak mau jika melihat Dita berada di tempat ini. Dan Saka pun berjanji bahwa dirinya akan tetap menikahi Dita asalkan Dita pergi dari tempat reuni Ariana dan juga teman-temannya.
Dan saat itu Dita pun akhirnya menyanggupi semua janji dari Saka tersebut karena dirinya ingin sekali dinikahi oleh Saka. Dan Dita pun mengatakan kepada Saka dirinya akan pergi dari tempat tersebut asalkan janji Saka dapat dibuktikan, karena dirinya tidak mau menunggu lama lagi jika Saka terus-menerus mengulur-ngulur janjinya selama ini. Dan Saka pun mengatakan sekali lagi kepada Dita bahwasanya besok kita akan bertemu dan kita akan membicarakan masalah pernikahan kita secepatnya. Dan setelah itu terlihat bahwasanya Dita sangat merasa senang sekali ketika mendengar penjelasan dari Saka. Dan akhirnya Dita pun meninggalkan tempat tersebut karena dirinya tidak mau jika sampai Saka mengingkari janjinya lagi. Dan setelah itu mereka pun berpelukan ya guys. Dan Dita pun mengatakan bahwa dirinya akan tetap menunggu Saka sampai Saka menikahi dirinya. Dan keesokan harinya Saka pun datang menemui Dita dengan membawakan makanan kesukaan Dita, yang dimana saat itu Dita pun sangat merasa senang sekali karena diperhatikan oleh Saka. Dan saat itu Dita pun mengatakan kepada Saka jangan-jangan dirinya sengaja menyuruh Dita pulang saat acara reunian tersebut karena dirinya tidak mau jika Aryana melihat keberadaan Dita. Dan saat itu juga Dita pun mengatakan kepada Saka jangan-jangan kamu akan mengingkari semua janji kamu yang dirinya akan menikahi Dita. Dan Saka pun mengatakan kepada Dita bahwa pernikahannya kali ini tidak akan pernah gagal lagi. Dan Saka pun menjanjikan kepada Dita bahwa secepatnya kita akan menikah. Dan disitulah terlihat bahwasanya Saka dan juga Dita yang merencanakan pernikahan mereka akan segera digelar. Dan saat itulah juga mereka merencanakan bahwa Saka akan beralasan kepada Aryana bahwa dirinya akan mengadakan meeting di luar kota. Dan sementara itu Aryana yang saat itu dirinya curhat kepada Yuna, yang saat itu Saka mengajak Aryana untuk melanjutkan hubungannya dimulai dari pertama lagi. Tapi sepertinya dengan berat hati Aryana pun harus menyetujui perkataan dari Saka tersebut demi menyelamatkan rumah tangganya, dan dirinya akan memberikan kesempatan kedua bagi Saka untuk memperbaiki segala kesalahannya selama ini, yang dimana saat itu Aryana mengatakan kepada Saka bahwa dirinya akan memaafkan Saka dan akan membuka pintu hatinya kembali untuk Saka. Padahal ini semua adalah taktik dari Saka bahwa dirinya akan meninggalkan Aryana dan dirinya akan menikah dengan Dita. Hal ini pun belum diketahui oleh Aryana bahwa sebenarnya taktik ini sudah direncanakan dari jauh-jauh hari oleh Saka. Tapi sepertinya rahasia ini tidak akan pernah lama lagi terbongkar ya guys, karena di sisi lainnya saat itu Selin yang saat itu menemui Dante dan mengatakan kepada Dante bahwasanya dirinya bertemu dengan Dita di sebuah butik kebaya, yang dimana saat itu kecurigaan mereka berdua pun muncul, jangan-jangan Saka dan juga Dita akan mengadakan pernikahan secara diam-diam di belakang Aryana. Dan sepertinya Dante pun merasa curiga dengan semua perkataan Selin yang mendengar bahwasanya Dita sedang membeli kebaya pernikahan. Dan di saat itulah pula Aryana yang saat itu merasa sedih karena dirinya akan ditinggalkan oleh Saka, yang saat itu Saka berpamitan kepada Aryana bahwa dirinya akan mengadakan meeting di luar kota. Aryana saat itu dirinya tidak menaruh curiga sama sekali kepada Saka karena saat itu posisinya Saka baru saja meminta maaf kepada Aryana. Dan di saat itulah Aryana mengatakan kepada Saka bahwasanya Saka harus menjaga dirinya serta Saka pun harus menjaga hatinya demi Aryana. Dan saat itu terlihat romantis sekali perlakuan Saka kepada Aryana, walaupun sebenarnya dirinya berangkat akan menemui Dita dan akan mengadakan pernikahan di luar kota tersebut. Dan sementara itu
Sisil yang saat itu ditemui oleh Dita dan Dita pun berpamitan kepada Sisil bahwa dirinya akan pulang kampung dan dirinya menyadari bahwa posisinya di sini dirinya sangat tidak cocok dan Dita pun mengatakan kepada Sisil bahwa mungkin Dita lebih cocok hidup di kampung dan hal itulah yang membuat Sisil pun menjadi bahagia dan mengatakan kepada Dita bahwa lo memang cocok hidup di kampung bukan di sini. Dan setelah itu saat itulah Dita pun langsung pergi meninggalkan Sisil tanpa Sisil pun mempunyai rasa curiga kepada Dita. Hal itu sengaja dilakukan Dita supaya tidak ada satu orang pun yang curiga dengan kepergiannya. Karena saat itu dirinya padahal sedang merasakan bahagia karena sebentar lagi dirinya akan menjadi istri sah dari Saka. Nah guys, bagaimanakah kelanjutan alur cerita dari sinetron Suami Pengganti? Akankah pernikahan antara Dita dan juga Saka berlangsung dengan lancar? Jangan lupa saksikan terus sinetron Suami Pengganti yang dimana akan tayang setiap malam hanya di Antv. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung dan sudah mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Terima kasih juga saya ucapkan untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.